Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah inti dan ringkasan dari khutbah Arafah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Muhammad Sa'id hafizahullah ta'ala, diterjemahkan oleh Fauzi Rifaldi, penerjemah tamu kerajaan Arab Saudi. Yang pertama adalah ahamiyat tauhid, pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah yang berbicara tentang tauhid. Hal ini dimulai dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, labbaika, kami datang, kami menjawab panggilanmu, kami menjawab seruan dan undanganmu. Labbaika la, kami menjawab dengan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian-pujian, pujaan-pujaan dan segala kenikmatan itu semua bersumber dan kembali kepadamu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang kedua adalah hendaknya mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Dan ini adalah inti daripada tauhid itu sendiri. Karena sesungguhnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan praktek, dan prakteknya adalah rukun Islam, dan saat ini kita sedang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Hal ini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya. Terlebih lagi ini merupakan kebaikan dari kerajaan Arab Saudi yang harus kita doakan kepada Raja Salman, begitu juga kepada Waliul Ahad Muhammad bin Salman, jazallahu khairan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan terjadinya perpindahan malam dan siang. Itu semua merupakan nikmat dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ikhtilafu alsinatikum, perbedaan lidah-lidah kalian atau perbedaan bahasa kalian, yang mana kita harus merenungkan ini semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia itu di dalam satu tempat dengan bahasa Arab yang sama, dengan tempat yang sama dari seluruh dunia, dikumpulkan di dalam satu tempat saja dari seluruh dunia ini, dengan menggunakan pakaian yang sama, sama-sama tidak menggunakan apa-apa, bahkan tidak menggunakan penutup kepala. Maka ini merupakan pelajaran yang harus benar-benar manusia ambil darinya, berupa kesetaraan dan kesamarataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang hitam dan tidak ada yang putih. Semuanya hanya satu kata, hamba Tuhan, budaknya Tuhan, hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hendaknya al-i'tisam bihablillahi jami'an, orang-orang dan kaum muslimin berpegang teguh dengan serius, berpegang teguh dengan sungguh-sungguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bercerai-berai. Yang kelima adalah ikhtilaful lughat wal alwan wal a'raq laisa mubarriran lil ikhtilafi wan niza' bal huwa ayatun min ayatillahi fil kaun. Perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan ras itu bukan menjadi alasan untuk berselisih, bukan menjadi alasan untuk berseteru satu sama lain, akan tetapi bahkan itu merupakan salah satu tanda-tanda dari sekian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, yang mana manusia harus sadar bahwasannya ketika ada perbedaan ini, lalu mereka bisa bersatu padu di bawah bendera yang sama, agama yang sama, bahkan pakaian yang sama. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia harus menjadi lebih khusyuk dan tunduk setelah dia menyaksikan keajaiban-keajaiban ini. Yang keenam adalah al-ibadatu lillahi wahdah wa la ta'bud ghairahu. Beribadah hanyalah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak boleh seseorang itu beribadah kepada selain Allah, baik itu kepada kuburan orang-orang soleh dengan meminta kepadanya, ataupun kepada pohon, ataupun bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita sedang berada di kiblatnya,
kiblat kaum muslimin, tempat menghadap kaum muslimin ketika mereka menengadahkan tangannya untuk berdoa, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah, dan hendaknya kita menghadap ke sana dan tidak menghadap ke selain tempat-tempat ini. Yang ketujuh adalah larangan serta ancaman dari perselisihan dan cerai-berai. Selanjutnya, kedelapan adalah masalah persaudaraan di dalam Islam. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat satu bangunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Ya, orang-orang yang beriman adalah saudara, walaupun apapun kulitnya, walaupun berbeda bahasanya, akan tetapi saudara mengetahui tentang saudara walaupun mereka tidak memahami bahasa atau berbeda kulit satu sama lain ataupun berbeda negara. Kesembilan adalah husnul khuluq wal ihsanu at-ta'amul. Inti dan konsekuensi daripada ibadah haji ini adalah hendaknya seseorang itu husnul khuluq, berakhlak dan berpekerti dengan pekerti yang mulia, dan berbuat baik ketika di dalam bermuamalah atau bersosialisasi kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Dan ini adalah inti-inti daripada sebab-sebab permasalahan dan paling banyak yang terjadi di antara manusia yang harusnya kita tinggalkan ada tiga hal. Yang pertama, fala rafatha, maka janganlah berkata-kata kotor, berkata keji, berkata buruk, wala fusuqa, begitu juga janganlah melakukan perbuatan-perbuatan fasik, wala jidal, dan janganlah berdebat, mendebat atau menerima debat fil hajj, ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita dituntut dan dipaksa untuk bersabar bagaimanapun keadaannya, sehingga ketika kita keluar daripada ritual ibadah haji ini, kita menjadi pribadi yang sempurna, paripurna, dicintai dan mudah mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 adalah asy-syari'ah ja'at bi tawfiqit tarabut. Agama Islam ini sedari dulu, sejak awal asalnya memang datang untuk memperkuat tali silaturahim, tali hubungan terhadap sesama manusia, serta larangan dan ancaman berat dari orang-orang yang berusaha untuk memisah-misahkan dan mengkelompok-kelompokkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah birrul walidain wa silaturahim. Di antara amal-amal yang disyariatkan ketika saat ini adalah birrul walidain. Hendaknya seseorang itu melakukan bakti kepada kedua orang tua dan hendaknya menyambung tali silaturahim. Silaturahim ini baik kepada sesama mereka maupun yang paling utama adalah kepada kerabat dan orang yang memiliki hubungan darah, entahkah itu kepada ayah dan paman-paman atau kepada saudara-saudara ataupun kepada keturunan mereka semua. Begitu juga dengan teman-teman orang tua yang apabila orang tua sudah tiada. Yang ke-12 adalah at-ta'awun 'alal khair. Hendaknya saling tolong menolong di dalam kebaikan. Artinya kita di dalam masalah kebaikan hendaknya saling tolong menolong, saling bahu membahu. Jangan berbuat kebaikan sendiri-sendiri, akan tetapi berbuatlah kebaikan bersama-sama. Apabila ada masalah maka diselesaikan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang apabila hambanya saling tolong menolong demi kebaikan. Yang ke-13 adalah at-tahaqquq minal akhbar al-muntashirah. Hendaknya seseorang itu tidak mudah untuk menerima hoax, menerima kabar-kabar yang tidak jelas dan tidak benar, karena sesungguhnya hal ini akan menimbulkan berbagai macam problem dan berbagai macam masalah yang tidak habis-habisnya. Oleh sebab itu hendaknya seseorang memperhatikan berita, memperhatikan sumber berita, dan hendaknya seseorang itu tidak sibuk di dalam berita. Yang ke-14 adalah ikhrajus shadaqah wa mura'atu bil faqrah. Hendaknya seseorang itu mengeluarkan sedekahnya, apabila dia mampu maka dikeluarkan hartanya, dan hendaknya dia benar-benar memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, karena sesungguhnya dia pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, ditanya dengan sangat detail
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rinci di setiap detik dan di setiap jengkal daripada hartanya, apakah sudah dikeluarkan. Karena sesungguhnya di sana, di harta yang dia kumpulkan, ada hak yang bukan miliknya, akan tetapi milik orang-orang yang membutuhkan daripada hartanya tersebut. Apabila dia tidak mengeluarkannya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan di dunia. Itu menyebabkan ketidakbahagiaannya dan menyebabkan bala bencana apabila dia tidak mengeluarkan hartanya. Yang ke-15 adalah hendaknya seseorang itu as-sam'u wa ta'ah li wulatil amri fi ghairi ma'siyatillah, mendengar serta taat kepada pemimpin-pemimpin yang sah selama tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Yang ke-16 at-targhib fil ibadah wa tahdhir 'anil ma'siyah, hendaknya seseorang itu bersemangat di dalam melakukan ibadah dan berhenti segera dari maksiat sekecil apapun itu. Demikianlah nasihat yang bisa kami ringkas dari khutbah di Arafah. Khutbah ini diterjemahkan secara langsung oleh Fauzi Rifaldi pada hari Selasa 27 Juni bertepatan dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di setiap ilmu yang kita dengar dan menganugerahi kita kesempatan untuk beramal di setiap ilmu yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyebarkan setiap ilmu yang kita dengar, karena sesungguhnya kebaikan itu akan bertambah jika disebar kepada orang lain, dan dia akan menjadi kadaluarsa apabila dihentikan pada dirinya sendiri. Demikianlah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.